Hujan dengan intensitas tinggi mulai turun di sejumlah wilayah Aceh selama beberapa hari berturut-turut. Curah hujan ini tercatat merata di daerah pegunungan hingga dataran rendah. Kondisi tersebut menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan sungai menerima aliran tambahan dari hulu. Warga menyadari hujan kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya. Meski demikian, aktivitas masyarakat masih berjalan normal pada hari-hari awal. Pada hari kedua dan ketiga, hujan belum juga berhenti. Debit air sungai perlahan meningkat dan mulai terlihat keruh. Beberapa warga yang tinggal di dekat bantaran sungai mulai waspada. Mereka memeriksa kondisi halaman rumah dan saluran air di sekitar lingkungan. Informasi tentang cuaca dibagikan dari mulut ke mulut. Badan Meteorologi setempat mengeluarkan peringatan tentang potensi hujan lanjutan. Peringatan tersebut disampaikan melalui media dan perangkat desa. Namun, belum semua warga terdampak secara langsung. Sebagian masyarakat masih berharap air akan segera surut. Situasi saat itu masih relatif terkendali. Air mulai menggenangi pekarangan rumah di beberapa desa. Genangan muncul lebih cepat di wilayah dataran rendah. Jalan desa yang biasanya kering mulai tertutup air setinggi mata kaki. Anak-anak tidak lagi bermain di luar rumah. Warga mulai membatasi aktivitas di luar ruangan. Sebagian warga mulai mengamankan barang-barang berharga. Perabotan ringan diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dokumen penting disimpan dalam plastik atau tas kedap air. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika air terus naik. Pengalaman banjir sebelumnya menjadi pelajaran penting. Komunikasi antar warga semakin intens. Ketua RT dan perangkat desa aktif memberikan imbauan. Informasi tentang ketinggian air disampaikan secara berkala. Warga diminta tetap tenang dan waspada. Malam hari mulai dilalui dengan rasa khawatir. Hujan yang terus mengguyur akhirnya menyebabkan beberapa sungai meluap. Air masuk ke pemukiman warga secara perlahan namun pasti. Pada malam hari, air naik lebih cepat dari perkiraan. Beberapa rumah mulai terendam hingga ke bagian dalam. Warga terbangun karena suara air dan peringatan tetangga. Di beberapa lokasi, aliran air cukup deras. Warga berusaha keluar rumah dengan hati-hati. Anak-anak dan lansia diprioritaskan untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Barang-barang yang belum sempat diamankan terpaksa ditinggalkan. Situasi berlangsung dalam kondisi gelap dan hujan ringan. Perangkat desa mulai melakukan pemantauan langsung. Informasi diteruskan ke pihak kecamatan dan kabupaten. Kondisi banjir mulai dicatat sebagai kejadian serius. Beberapa titik dinyatakan rawan dan tidak aman. Koordinasi awal mulai dilakukan. Genangan air menyebabkan akses jalan utama terganggu. Kendaraan roda 2 tidak dapat melintas di beberapa ruas jalan. Transportasi warga menjadi terbatas dan aktivitas harian terhenti. Pasar dan sekolah di wilayah terdampak tidak beroperasi. Warga memilih bertahan di rumah atau mengungsi. Sekolah-sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar. Keputusan ini diambil demi keselamatan siswa dan guru. Anak-anak tetap berada di rumah atau mengikuti orang tua ke pengungsian. Proses belajar terganggu sementara waktu. Namun keselamatan menjadi prioritas utama. Kegiatan ekonomi juga mengalami hambatan. Pedagang tidak dapat membuka usaha seperti biasa. Distribusi barang menjadi terhambat karena jalan terendam. Warga mulai mengandalkan persediaan yang ada di rumah. Kondisi ini menuntut kesabaran dan kerjasama. Warga mulai memantau kondisi air secara mandiri. Mereka menggunakan tanda sederhana untuk melihat kenaikan air. Informasi dibagikan melalui grup pesan dan media sosial. Video dan foto mulai bermunculan dari berbagai sudut desa. Peristiwa ini dengan cepat menarik perhatian publik. Media sosial menjadi sarana utama penyebaran informasi. Unggahan warga memperlihatkan kondisi banjir secara langsung. Banyak yang membagikan lokasi dan situasi terkini. Hal ini membantu pihak luar memahami skala kejadian. Namun warga tetap diimbau menyaring informasi. Fenomena viral ini membuat banyak pihak mulai menaruh perhatian. Relawan dari luar daerah mulai menghubungi perangkat desa. Bantuan ditawarkan melalui berbagai jalur. Solidaritas masyarakat terlihat sejak awal kejadian. Informasi menjadi alat penting dalam situasi darurat. Video banjir menunjukkan rumah-rumah yang tergenang air. Jalan desa berubah menjadi aliran air yang tenang. Warga terlihat berjalan sambil membawa barang seadanya.
Unggahan tersebut dibagikan ribuan kali. Respons datang dari berbagai daerah di Indonesia. Media nasional mulai meliput kejadian banjir di Aceh. Informasi resmi diperkuat dengan laporan lapangan. Data wilayah terdampak mulai diperbarui. Masyarakat luas mulai mengikuti perkembangan situasi. Perhatian publik meningkat secara signifikan. Di tengah viralnya pemberitaan, warga tetap fokus pada keselamatan. Mereka mengikuti arahan aparat setempat. Informasi hoaks dihindari sebisa mungkin. Koordinasi tetap mengacu pada sumber resmi. Ketertiban tetap dijaga di lingkungan pengungsian. Petugas desa mulai mendata warga terdampak. Pendataan dilakukan dari rumah ke rumah jika memungkinkan. Nama, jumlah anggota keluarga, dan kebutuhan dicatat. Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan. Proses dilakukan secara bertahap. Relawan lokal ikut membantu pendataan. Mereka berasal dari pemuda desa dan organisasi masyarakat. Kerjasama berjalan dengan baik meski kondisi terbatas. Warga memberikan informasi dengan terbuka. Semua pihak berupaya saling membantu. Prioritas diberikan kepada kelompok rentan. Anak-anak, lansia, dan ibu hamil diperhatikan secara khusus. Kebutuhan mereka didata lebih rinci. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kesehatan. Pendekatan kemanusiaan menjadi fokus utama. Sebagian warga memutuskan untuk mengungsi. Mereka menuju Meunasah, sekolah, dan balai desa. Lokasi ini dipilih karena berada di tempat yang lebih tinggi. Pengungsian dilakukan secara tertib. Warga membawa barang penting seperlunya. Di lokasi pengungsian, warga saling berbagi ruang. Tikar dan alas tidur dibentangkan bersama. Suasana sederhana namun penuh kebersamaan terasa. Anak-anak bermain dengan pengawasan orang dewasa. Kehidupan sementara dijalani dengan keterbatasan. Perangkat desa mengatur kebutuhan dasar di pengungsian. Air bersih dan makanan mulai didistribusikan. Kebersihan tetap dijaga sebisa mungkin. Warga saling mengingatkan satu sama lain. Solidaritas menjadi kekuatan utama. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat. Keputusan ini diambil setelah melihat luasnya wilayah terdampak. Koordinasi lintas instansi mulai diperkuat. Posko utama didirikan di lokasi strategis. Informasi resmi disampaikan secara berkala. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai bekerja penuh. Tim evakuasi dan logistik diterjunkan. Alat transportasi air disiapkan untuk daerah terisolasi. Pendataan kerusakan mulai direncanakan. Fokus utama tetap pada keselamatan warga. Aparat keamanan turut membantu pengamanan wilayah. Mereka memastikan tidak terjadi gangguan ketertiban. Akses bantuan dijaga agar tepat sasaran. Masyarakat diminta tetap mengikuti arahan. Situasi dikelola dengan pendekatan terkoordinasi. Bantuan logistik mulai berdatangan. Makanan siap saji, air minum, dan selimut menjadi prioritas. Bantuan berasal dari pemerintah dan donatur. Distribusi dilakukan melalui posko resmi. Warga menerima bantuan secara bergiliran. Relawan membantu proses pembagian. Mereka memastikan bantuan sampai ke pengungsian kecil. Pendataan digunakan untuk menghindari penumpukan. Proses dilakukan secara transparan. Warga diajak bersabar menunggu giliran. Meski bantuan mulai tersedia, kebutuhan masih terus bertambah. Jumlah pengungsi meningkat seiring naiknya air. Koordinasi terus diperbaiki. Evaluasi dilakukan setiap hari. Penyesuaian dilakukan sesuai kondisi lapangan. Beberapa desa masih terisolasi akibat genangan air. Akses darat tidak dapat dilalui kendaraan. Perahu menjadi sarana utama mobilitas. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati. Tim penyelamat menyusuri wilayah terdampak. Mereka membawa logistik dan mengevakuasi warga. Proses berlangsung perlahan karena kondisi medan. Keselamatan tetap menjadi prioritas. Warga mengikuti arahan dengan tertib. Pendataan ulang dilakukan di daerah yang baru dijangkau. Informasi diperbarui untuk kebutuhan bantuan lanjutan. Kerja tim berjalan intensif. Komunikasi antar posko diperkuat. Situasi terus dipantau. Tenaga kesehatan mulai memberikan layanan di pengungsian. Pemeriksaan dasar dilakukan kepada warga. Keluhan umum seperti demam dan batuk ditangani. Obat-obatan dasar disediakan. Edukasi kesehatan juga diberikan. Kebersihan lingkungan menjadi perhatian.
Warga diingatkan menjaga sanitasi. Air bersih digunakan secara hemat. Tempat sampah disediakan di beberapa titik. Upaya pencegahan penyakit terus dilakukan. Petugas mencatat kondisi kesehatan warga. Data ini penting untuk tindak lanjut. Kasus serius dirujuk ke fasilitas kesehatan. Pelayanan dilakukan secara bergiliran. Kesehatan pengungsi dijaga semaksimal mungkin. Di media sosial, penggalangan bantuan semakin meluas. Informasi kebutuhan disebarkan secara terbuka. Masyarakat dari berbagai daerah ikut berpartisipasi. Bantuan dikirim melalui jalur resmi. Transparansi menjadi perhatian utama. Relawan membantu mengelola informasi. Mereka memverifikasi kebutuhan lapangan. Informasi yang akurat dibagikan ulang. Hal ini mencegah kesalahpahaman. Kepercayaan publik dijaga. Solidaritas terlihat dalam berbagai bentuk. Ada yang mengirim bantuan, ada yang menyebarkan informasi. Dukungan moral juga mengalir. Fenomena ini menunjukkan kepedulian sosial. Warga Aceh tidak merasa sendiri. Setelah beberapa hari, hujan mulai berkurang. Ketinggian air perlahan menurun. Beberapa wilayah mulai terlihat surut. Warga memantau kondisi dengan hati-hati. Kepulangan belum dilakukan serentak. Petugas memastikan rumah aman untuk ditempati. Listrik dan air diperiksa. Risiko bahaya tetap diperhitungkan. Warga diminta bersabar menunggu arahan. Keselamatan tetap diutamakan. Pengungsian masih berlangsung di beberapa lokasi. Bantuan tetap disalurkan. Evaluasi kondisi dilakukan setiap hari. Informasi terus diperbarui. Proses transisi berjalan bertahap. Sebagian warga mulai kembali ke rumah. Mereka membersihkan lumpur dan sisa banjir. Peralatan sederhana digunakan. Proses pembersihan memakan waktu. Lingkungan mulai ditata kembali. Gotong royong terlihat di berbagai tempat. Tetangga saling membantu. Beban terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Anak-anak ikut membantu sesuai kemampuan. Kebersamaan menjadi penguat semangat. Sampah dan lumpur dikumpulkan di satu tempat. Petugas kebersihan membantu pengangkutan. Lingkungan perlahan membaik. Meski lelah, warga tetap berusaha. Pemulihan dimulai dari hal sederhana. Pemerintah mulai mendata kerusakan secara rinci. Rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian diperiksa. Data ini digunakan untuk perencanaan bantuan. Proses dilakukan secara bertahap. Warga memberikan informasi yang dibutuhkan. Kerusakan bervariasi di tiap wilayah. Ada rumah yang terendam ringan, ada yang cukup parah. Fasilitas umum juga terdampak. Perbaikan direncanakan sesuai prioritas. Anggaran mulai disiapkan. Warga berharap proses pemulihan berjalan lancar. Mereka mengikuti prosedur yang ada. Informasi disampaikan secara terbuka. Harapan mulai tumbuh kembali. Situasi perlahan membaik. Aktivitas masyarakat belum sepenuhnya pulih. Sekolah mulai bersiap membuka kembali. Kegiatan ekonomi berjalan terbatas. Warga menyesuaikan diri dengan kondisi. Proses pemulihan membutuhkan waktu. Anak-anak kembali beraktivitas perlahan. Orang tua mendampingi mereka. Rutinitas dibangun kembali. Lingkungan sekolah dibersihkan. Semangat belajar tetap dijaga. Pedagang mulai membuka usaha secara bertahap. Pasokan barang mulai masuk. Mobilitas perlahan meningkat. Kehidupan berjalan meski belum normal. Adaptasi menjadi kunci. Banjir ini memunculkan diskusi tentang lingkungan. Pengelolaan sungai menjadi perhatian publik. Warga dan pemerhati lingkungan menyampaikan pandangan. Media menyoroti isu ini. Kesadaran mulai meningkat. Pentingnya menjaga daerah aliran sungai dibahas. Penebangan liar dan sampah menjadi sorotan. Edukasi lingkungan kembali digaungkan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bersama. Upaya pencegahan dibicarakan. Diskusi ini diharapkan berlanjut. Tidak hanya saat bencana terjadi, kesadaran kolektif perlu dibangun. Peran semua pihak dibutuhkan. Masa depan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Dokumentasi warga menjadi arsip penting. Foto dan video mencatat kejadian secara langsung. Informasi ini membantu evaluasi penanganan. Data lapangan menjadi pembelajaran. Pengalaman ini tidak dilupakan. Dokumentasi juga membantu perencanaan ke depan. Pemerintah dan relawan belajar dari kejadian ini.
Kekurangan dan kelebihan dievaluasi. Sistem tanggap darurat diperbaiki. Tujuannya untuk respon yang lebih baik. Warga menyimpan pengalaman ini sebagai pengingat. Banjir menjadi bagian dari sejarah lokal. Cerita dibagikan kepada generasi berikutnya. Pengetahuan lokal semakin kaya. Kesiapsiagaan meningkat. Banjir Aceh menunjukkan bahwa bencana bisa datang kapan saja. Kesiapan menjadi hal penting bagi semua pihak. Kerja sama terbukti sangat dibutuhkan. Tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri. Peristiwa ini memperlihatkan kekuatan solidaritas. Warga, relawan, dan pemerintah saling mendukung. Tantangan dihadapi bersama. Proses pemulihan berjalan bertahap. Harapan tetap dijaga. Banjir ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Alam perlu dihormati dan dijaga. Pembelajaran diambil dari setiap kejadian. Kehidupan terus berjalan. Aceh bangkit perlahan dengan kebersamaan.